Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai soal PCK UP 2023 ya. Jadi sekarang itu istilahnya PCK lagi ya, bukan hanya pedagogi tapi pedagogical content knowledge, di mana dia ada analisis terstruktur dengan mapel langsung digabung seperti itu. Penerapan pedagogi langsung dengan masalah-masalah yang ada di soal seperti itu teman-teman. Bagi yang belum tonton video SJT saya, silahkan tonton. Saya sudah banyak bahas soal-soal SJT sebelumnya di P3K. Sebelum lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman agar saya makin semangat untuk mengupload video-video terbaru terkait dengan soal-soal UP, PPG, dan soal-soal lainnya. Baik, kita langsung lihat soal yang pertama teman-teman. Seorang guru ingin mengajarkan konsep pecahan kepada siswanya. Metode yang paling efektif untuk memperkenalkan konsep ini adalah dengan A. Memberikan contoh soal yang sulit dan kompleks tentang pecahan. B. Menggunakan benda-benda fisik seperti potongan-potongan buku untuk memperlihatkan pecahan. C. Membuat siswa menyalin definisi pecahan dari buku teks. D. Memberikan rangkuman singkat tentang pecahan tanpa contoh atau aplikasi langsung. E. Meminta siswa menghafal rumus-rumus dasar tentang pecahan. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik ya. Kalau dirasa terlalu cepat, teman-teman bisa pause videonya dulu. Baik, jadi jawabannya adalah opsi B ya. Menggunakan benda-benda fisik seperti potongan buku untuk memperlihatkan pecahan. Dengan menggunakan benda fisik untuk memperlihatkan pecahan, pendekatan visual dengan menggunakan benda fisik akan membantu siswa memahami konsep tersebut secara nyata dan konkret. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks pembelajaran matematika, metode yang paling tepat untuk mengajarkan konsep geometri kepada siswa kelas 5 adalah A. Menggunakan manipulatif dan model 3 dimensi dalam pengajaran. B. Menyajikan definisi dan rumus geometri secara teoritis. C. Melakukan peragaan di papan tulis dengan menggunakan gambar geometri. D. Meminta siswa untuk membaca buku teks tentang geometri. E. Memberikan tugas rumah untuk menyelesaikan soal geometri secara tertulis. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawabannya ada di opsi A ya. Jawabannya ada di opsi A, menggunakan manipulatif dan model 3 dimensi dalam pengajaran. Pendekatan ini membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep geometri dengan lebih baik, memiliki manipulatif benda-benda konkret yang mempresentasikan bentuk geometri. Dan model 3 dimensi akan membantu siswa dalam membangun pemahaman yang kuat terhadap konsep geometri itu sendiri. Jadi yang perlu dipahami, kesimpulan yang perlu dipahami dari soal PCK itu adalah bagaimana mengaitkan pembelajaran sekontekstual mungkin ya. Artinya bagaimana bisa dirasakan oleh siswa sebagai pengalaman belajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Seorang guru bahasa Inggris ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan dan memahami dialog percakapan sehari-hari. Strategi pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan ini adalah A. Meminta siswa untuk membaca cerita pendek dalam bahasa Inggris. B. Menyediakan audio percakapan sehari-hari dan meminta siswa untuk mendengarkan dan menulis transkripsi percakapan. C. Menugaskan siswa untuk menulis esai tentang pengalaman pribadi. D. Memberikan tugas untuk menghafal kosakata bahasa Inggris secara rutin.
E. Meminta siswa untuk membuat persentase tokoh terkenal dalam sejarah bahasa Inggris. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Menyediakan audio percakapan sehari-hari dan meminta siswa untuk mendengarkan dan menulis transkripsi percakapan itu lebih efektif dari opsi-opsi yang lain karena ini akan lebih mudah, siswa akan lebih mudah kalau kita menggunakan percakapan sehari-hari. Kan yang dituntut adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan dan memahami dialog percakapan sehari-hari, dan yang terpenting adalah menuliskan transkrip percakapan agar siswa bisa lebih mudah memahami, menangkap percakapan-percakapan yang ada di audio tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru IPA ingin menjelaskan siklus air kepada siswanya. Metode pengajaran yang paling tepat untuk membantu siswa memahami siklus air adalah A. Menyediakan teks bacaan tentang siklus air dan mengadakan diskusi kelas. B. Mengajak siswa untuk membuat model siklus air dari bahan-bahan yang mudah ditemukan. C. Memberikan contoh soal matematika yang berhubungan dengan siklus air. D. Membuat pertunjukan teater pendek tentang siklus air yang dimainkan oleh siswa. E. Menugaskan siswa untuk mengamati perilaku air dalam wadah tertentu selama seminggu. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Mengajak siswa untuk membuat model siklus air dari bahan-bahan yang mudah ditemukan. Opsi B akan membantu siswa memahami siklus air secara visual melalui pembuatan model sehingga menjadi pilihan yang paling sesuai. Jadi dikasih lagi pengalaman langsung ya. Meskipun menggunakan media-media atau bahan yang sederhana, yang penting siswa itu mengalami pengalaman langsung tentang materi yang akan kita berikan atau jelaskan kepada siswa. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang guru menjelaskan konsep pecahan kepada murid-muridnya menggunakan bahan visual seperti potongan-potongan apel untuk menjelaskan bagian dari keseluruhan apel. Hal ini termasuk strategi pengajaran yang menekankan pada A. Content knowledge, B. Pedagogical knowledge, C. Technological knowledge, D. Pedagogical content knowledge, E. Tidak ada yang benar. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Pedagogical content knowledge. Ya, penggunaan bahan visual seperti potongan-potongan apel untuk menjelaskan konsep pecahan menunjukkan pemahaman guru tentang cara mengajarkan matematika atau pedagogical knowledge dengan memperhatikan cara terbaik untuk menyampaikan konten, yaitu content knowledge itu sendiri. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa PCK itu dia lebih cenderung memberikan pengalaman langsung, pembelajaran kontekstual, dan sebisa mungkin memberikan pengalaman visual kepada siswa kita. Jadi itu inti dari pedagogical content knowledge tersebut. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Strategi pengajaran yang paling efektif untuk mengembangkan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris adalah A. Membaca cerita pendek, B. Latihan dialog dengan pasangan, C. Mendengarkan rekaman audio, D. Menulis esai, E. Membaca buku teks. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah opsi B. Latihan dialog dengan pasangan ya. Karena di sini kita ingin
mereka mengembangkan keterampilan berbicara ya. Melakukan dialog itu memberikan pengalaman langsung kepada siswa kita. Latihan dialog dengan pasangan adalah strategi yang paling efektif untuk mengembangkan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Interaksi langsung dengan pasangan memungkinkan siswa untuk berlatih dalam konteks yang nyata dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang fotosintesis adalah dengan A. Menyajikan diagram fotosintesis, B. Diskusi tentang fotosintesis, C. Praktikum tentang fotosintesis, D. Menonton video tentang fotosintesis, E. Membaca buku teks tentang fotosintesis. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban yang benar adalah opsi C, melakukan praktikum tentang fotosintesis itu sendiri. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang fotosintesis adalah dengan melakukan praktik langsung ya. Praktikum memungkinkan siswa untuk melihat proses secara langsung dan mengalami fotosintesis, memperkuat pemahaman siswa tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sampai sekarang sudah berapa yang benar teman-teman? Jangan lupa berkomentar ya, biar saya makin semangat, karena komentar itu merupakan respon dari teman-teman. Seorang guru bahasa Inggris sedang mengajar keterampilan mendengarkan kepada siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Strategi mana yang paling tepat digunakan agar memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda? A. Memberikan rekaman berbagai tingkat kesulitan dan latar belakang percakapan. B. Fokus pada satu tingkat kesulitan untuk semua siswa. C. Memberikan teks tulisan sebagai pengganti mendengarkan. D. Mengadakan diskusi lisan setelah mendengarkan. E. Menampilkan video tanpa dialog untuk meningkatkan keterampilan visual siswa. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawabannya adalah opsi A. Memberikan rekaman berbagai tingkat kesulitan dan latar belakang percakapan. Karena di sini siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda ya. Jadi harus dirangkul semua ya teman-teman. Sekarang IKM itu memang fokusnya seperti itu. Makanya banyak-banyak melakukan assessment. Memberikan rekaman dengan berbagai tingkat kesulitan dan latar belakang percakapan dapat menyesuaikan dengan beragam tingkat pemahaman siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin mengajarkan konsep integral kepada siswa dengan menggunakan metode inovatif. Mana di antara metode berikut yang paling sesuai untuk mengilustrasikan konsep integral kepada siswa? A. Simulasi komputer menggunakan software khusus integral. B. Pembelajaran konvensional dengan papan tulis dan marker. C. Diskusi kelompok tentang konsep dasar integral. D. Permainan interaktif berbasis integral. E. Proyek penelitian siswa tentang aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dijawab dulu. Ini terkait dengan pembelajaran inovatif. Baik, jadi jawabannya adalah opsi E ya. Proyek penelitian siswa tentang aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proyek penelitian, siswa akan terlibat dalam menerapkan konsep integral dalam situasi dunia nyata. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami konsep secara mendalam dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis esai,
guru ingin menerapkan strategi yang memungkinkan siswa untuk lebih terlibat dan kreatif. Apa yang akan menjadi metode terbaik untuk mencapai tujuan ini? A. Menugaskan siswa menyalin esai dari buku teks. B. Membaca contoh esai kemudian membuat ringkasan. C. Diskusi kelompok tentang struktur esai. D. Mengadakan lokakarya menulis esai dengan topik bebas. E. Memberikan tes penulisan esai tanpa batasan waktu. Silahkan dijawab dulu kira-kira yang mana jawaban yang terbaik. Oke, jadi jawabannya adalah opsi D ya. Mengadakan lokakarya menulis esai dengan topik bebas. Dengan lokakarya menulis esai, siswa dapat bereksperimen dengan topik yang mereka sukai, memperluas wawasan mereka, dan belajar dari sesama dalam suasana yang kreatif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengajarkan konsep trigonometri kepada siswa kelas 11, pendekatan yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman mereka adalah dengan menggunakan A. Pendekatan ekspositori, B. Model pembelajaran kooperatif, C. Strategi inquiry, D. Pendekatan demonstratif, E. Pembelajaran berbasis proyek. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Strategi inquiry. Menggunakan inquiry dalam pengajaran trigonometri memungkinkan siswa untuk secara aktif mengeksplorasi konsep-konsep tersebut melalui eksperimen atau investigasi yang dapat memperdalam pemahaman mereka. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru hendak mengajar konsep pecahan kepada siswa kelas 5. Salah satu pendekatan paling tepat untuk membantu siswa memahami operasi tambah pecahan adalah dengan A. Memberikan latihan soal cerita yang melibatkan penambahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. B. Menunjukkan rumus matematika penambahan pecahan dan memberikan contoh-contoh. C. Membagikan lembar kerja dengan serangkaian soal penambahan pecahan. D. Menggunakan alat peraga seperti potongan-potongan kue untuk mengajarkan penambahan pecahan. E. Menceritakan kisah inspiratif tentang tokoh yang berhasil menguasai penambahan pecahan. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah opsi D. Menggunakan alat peraga seperti potongan-potongan kue untuk mengajarkan penambahan pecahan. Menggunakan alat peraga seperti potongan-potongan kue dapat membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep penambahan pecahan dengan cara yang konkret dan nyata. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kelompok siswa menunjukkan pemahaman yang berbeda-beda terhadap pembelajaran konsep integral tertentu. Seorang guru ingin memastikan semua siswa memahami dengan baik konsep ini. Pilihlah strategi yang paling tepat untuk menangani variasi pemahaman siswa tersebut. A. Membuat tes tertulis dengan soal cerita yang melibatkan integral tertentu. B. Memberikan pengajaran tambahan kepada siswa yang kesulitan memahami. C. Menggunakan model dan manipulatif untuk mendemonstrasikan aplikasi integral tentu. D. Membentuk kelompok belajar untuk siswa yang memiliki pemahaman yang serupa. E. Membuat proyek kolaboratif yang mendorong penggunaan integral tentu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baik, saya yakin teman sudah mengunci jawabannya. Kalau dirasa terlalu cepat bisa di pause videonya teman-teman. Jadi jawabannya ada di opsi C, yaitu menggunakan model dan manipulatif untuk mendemonstrasikan aplikasi integral tertentu.
Strategi ini memberikan visualisasi dan pemahaman yang lebih konkret terhadap konsep matematika yang abstrak, seperti integral tentu, membantu siswa dengan pemahaman yang berbeda untuk memahami konsep tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa Inggris ingin mengajarkan conditional sentence kepada siswanya. Dia memutuskan untuk memulai dengan conditional tipe 1. Pilihlah pendekatan pembelajaran yang paling efektif untuk memperkenalkan materi ini kepada siswa berusia 14 hingga 15 tahun. A. Demonstrasi langsung dengan penggunaan contoh sehari-hari. B. Memberikan contoh tertulis dan meminta siswa membuat contoh lain. C. Diskusi kelompok tentang situasi-situasi yang mungkin memicu penggunaan conditional sentence. D. Memberikan tugas penulisan cerita yang memuat conditional sentences. E. Simulasi permainan peran dengan skenario yang membutuhkan conditional sentence. Silahkan dijawab dulu. Baik, jawabannya ada di opsi A, demonstrasi langsung dengan penggunaan contoh sehari-hari. Ini akan lebih mudah siswa untuk memahami conditional sentence tipe 1 tersebut. Metode ini mungkin siswa untuk melihat dan merasakan penggunaan conditional sentences dalam konteks kehidupan nyata, memudahkan pemahaman dan aplikasi dalam situasi sehari-hari. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru sedang mengajar materi kimia tentang reaksi redoks kepada siswa kelas 11. Salah satu siswa memiliki kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Bagaimana strategi terbaik yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa tersebut? A. Memberikan teks bacaan yang kompleks tentang reaksi redoks. B. Menyajikan contoh kasus nyata yang melibatkan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. C. Memberikan banyak rumus dan perhitungan terkait reaksi redoks. D. Menugaskan siswa untuk membuat sketsa diagram reaksi redoks. E. Mempelajari sejarah perkembangan konsep reaksi redoks. Silahkan dijawab. Kalau teman-teman perhatikan tadi soal dari awal sampai sekarang, tanpa paham apa itu reaksi redoks, tanpa paham pembelajaran kimia, saya yakin teman-teman bisa langsung mengunci jawaban yang tepat di sini. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah menyajikan contoh kasus yang melibatkan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama dengan ilmu terapan ya, penerapan ilmu itu jadi lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Pilihan B adalah strategi yang lebih efektif dan membantu siswa memahami konsep-konsep reaksi redoks. Melibatkan siswa dengan contoh kasus nyata akan membantu mereka mengaitkan materi teoritis dengan situasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, membuat pemahaman mereka menjadi lebih konkret dan mudah diingat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin mengajarkan konsep gravitasi kepada siswa kelas 6. Metode pengajaran yang paling tepat untuk mengilustrasikan konsep ini adalah A. Menggunakan eksperimen jatuh bebas dengan bola-bola berbeda. B. Memberikan presentasi teoritis yang terrinci tentang hukum gravitasi. C. Mengadakan diskusi kelompok tentang aplikasi gravitasi di alam semesta. D. Menugaskan siswa membuat poster tentang gravitasi dengan penjelasan lengkap. E. Membuat kompetensi lomba lompat jauh untuk menggambarkan gravitasi. Baik, jadi jawabannya adalah opsi A ya, menggunakan eksperimen jatuh bebas dengan bola-bola berbeda. Ini juga menarik ya teman-teman medianya. Metode eksperimental akan memberikan pengalaman langsung pada siswa tentang bagaimana gravitasi mempengaruhi berbagai benda dengan massa yang berbeda. Hal ini membantu siswa memahami konsep secara praktis.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang benar teman-teman? Silahkan ditulis ya sebentar, kalau sudah selesai ditulis di kolom komentar. Seorang guru ingin memfasilitasi pembelajaran siswa dengan memperkenalkan konsep kinetika gas. Strategi yang paling sesuai adalah A. Melakukan eksperimen sederhana dengan gas yang mudah ditemukan di sekitar sekolah. B. Memberikan tugas rumah untuk membaca buku teks tentang teori kinetika gas. C. Menyajikan video animasi tentang gerakan molekul dalam gas. D. Mengundang seorang ilmuwan terkenal untuk memberikan ceramah tentang kinetika gas. E. Mengajak siswa membuat model 3D dari struktur molekul gas yang dipelajari. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah menyajikan video animasi tentang gerakan molekul gas ya. Nah, pilihan ini melibatkan elemen visual yang membantu siswa memahami konsep kinetika gas secara lebih konkret. Video animasi dapat memvisualisasikan gerakan molekul dalam gas secara lebih mudah dipahami dibandingkan dengan pembacaan teks atau ceramah. Kalau melakukan eksperimen secara sederhana dengan yang mudah ditemukan di sekitar sekolah, saya kira ini akan sulit untuk gas ini ya, molekul gas ya, molekul gas itu akan susah seperti apa. Jadi harus memang menggunakan video ya teman-teman. Kalau menggunakan model 3D itu juga akan susah untuk molekul gas. Jadi harus dilihat juga situasinya. Kalau hanya ceramah tanpa media itu akan buta teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada lagi tentang gravitasi. Seorang guru ingin mengajarkan konsep gravitasi kepada siswa-siswi kelas 5. Mana dari berikut yang merupakan strategi efektif untuk membangun pemahaman mereka tentang konsep ini? A. Meminta mereka untuk membaca teks tentang gravitasi dari buku teks. B. Menyajikan sebuah eksperimen sederhana tentang hukum gravitasi. C. Memberikan tugas rumah tentang rumus-rumus gravitasi. D. Menyajikan slide PowerPoint tentang sejarah penemuan gravitasi. E. Membaca bersama siswa artikel ilmiah tentang gravitasi. Baik, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah menyajikan sebuah eksperimen sederhana tentang hukum gravitasi. Sama dengan yang tadi, itu menggunakan media bola-bola itu yang beberapa jenis bola. Itu sebenarnya eksperimen sederhana ya teman-teman. Cuma di sini lebih tidak disebutkan lagi media yang digunakan seperti itu. Penyajian eksperimen sederhana akan membantu siswa langsung melihat dan merasakan efek dari konsep gravitasi. Hal ini membantu membangun pemahaman mereka dengan cara yang lebih konkret dan praktis dibandingkan dengan hanya membaca teks atau melihat presentasi. Kita lihat soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Ketika mengajar tentang sifat-sifat air kepada siswa, pendekatan terbaik untuk meningkatkan pemahaman mereka adalah dengan A. Membacakan sifat-sifat air dari buku teks. B. Memberikan demonstrasi langsung tentang sifat-sifat air. C. Memberikan tugas tulis tentang sifat-sifat air. D. Menyuruh siswa membaca tentang sifat-sifat air sendiri. E. Mengadakan diskusi kelompok tentang sifat-sifat air. Ya, saya yakin teman-teman sudah bisa langsung mengunci opsinya tanpa melihat soal, tanpa memahami apa sih sifat-sifat air itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah memberikan demonstrasi langsung tentang sifat-sifat air. Dengan melihat secara langsung dan memahami sifat-sifat air, siswa akan lebih memahami konsep tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa Inggris hendak mengajarkan siswa tentang penggunaan tense dalam kalimat. Metode pengajaran yang paling sesuai untuk membantu siswa memahami perbedaan tenses ini adalah A. Memberikan lembar kerja yang berisi aturan tentang penggunaan tenses.
dan meminta siswa untuk menghafalnya. B. Menggunakan permainan peran di mana siswa harus menggunakan tensi yang tepat dalam percakapan. C. Memberikan presentasi singkat tentang tensi dan bantuan slide PowerPoint. D. Memberikan daftar kata kerja berbagai tensis yang harus dihafalkan oleh siswa. Ini harusnya tensis ya teman-teman, bukan tense saja ya, harusnya tensis karena banyak yang akan dibeda-bedakan. Membaca teks panjang yang memperlihatkan berbagai tensis yang digunakan. Silahkan dijawab dulu yang mana kira-kira metode yang tepat digunakan oleh guru ini. Baik, jadi jawabannya adalah opsi B. Menggunakan permainan peran di mana siswa harus menggunakan tensis yang tepat dalam percakapan. Pendekatan ini melibatkan interaksi aktif siswa dalam konteks nyata yang dapat membantu pemahaman mereka. Ya, bermain peran ya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan UP nanti. Jadi UP-nya itu ada SJT, ada PCK. Mudah-mudahan dimudahkan, diluluskan tahun ini. Insya Allah tahun depan sudah menikmati sertifikasi. Itu sangat nikmat rasanya teman-teman. Oke, semoga sukses semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Jangan lupa berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.